ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'innya. Mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jemaah kuliah subuh yang berbahagia, kita lanjutkan pengajian pada pagi ini, masih menjelaskan tentang masalah puasa. Kita mengkaji ilmunya untuk meraih kesempurnaan di bulan suci Ramadan ini. Yang pada kesempatan pagi ini akan menjelaskan wa faraidus shaum, masalah fardunya puasa. Wa faraidus shaumi, fardunya puasa itu arba'atu asya, semuanya ada 4. Kefarduan puasa ataupun kewajiban yang ada pada puasa itu semuanya ada 4 yang harus kita laksanakan. Yang pertama an-niyat, yaitu niat bil qalbi, di dalam hati. Kenapa bulan puasa ini, di dalam puasa Ramadan ini, yang pertama didahulukan adalah niat? Karena liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata baginda Rasul, innamal a'malu, amal itu tergantung bagaimana niatnya. Karena niat itu pertama untuk tamyizul ibadah. Fungsinya niat untuk membedakan antara ibadah dengan ibadah. Jadi antara ibadah dengan ibadah itu bisa berbeda dengan adanya niat. Kita sholat qobliyah subuh itu 2 rakaat. Sholat subuhnya 2 rakaat. Sama Pak. Qobliyah subuh 2, sholat subuhnya 2, sama 2. Tapi apa yang membedakannya? Niat. Yang qobliyah niatnya qobliyah, jadilah qobliyah.
yang ba'diyah jadi ba'diyah, yang subuh misalkan jadilah subuh. Qobliyah zuhur itu yang makan 4 rakaat, sholat zuhurnya 4 rakaat, sama-sama 4. Apa yang menjadikan bedanya? Niat. Maka niat itu fungsinya yang pertama adalah tamyizul ibadah lil ibadah, untuk membedakan antara ibadah dengan ibadah. Puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis sama. Puasa Senin Kamis menahan diri dari subuh sampai maghrib. Puasa Ramadan menahan diri dari subuh sampai maghrib, sama Pak. Tapi kan yang menjadikan beda adalah niatnya. Kalau niatnya puasa Senin Kamis, jatuhnya sunnah. Kalau niatnya Ramadan, jatuhnya wajib. Yang kedua, niat itu tamyizul ibadah lil adat, untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Ibadah dengan adat itu bedanya dengan niat. Adat kita mandi. Jadi adat kita itu biasanya mandi. Lalu ada ibadah yang bentuknya sama dengan mandi, namanya adus. Perbedaan adus dengan mandi apa? Sama. Mandi biasa begitu pakai sabun, adus pun begitu pakai sabun. Yang membedakannya apa? Niat. Kalau kita mandi gak pakai niat, jatuhnya mandi biasa. Kalau kita mandinya pakai niat, itu jatuhnya mandi dulu. Mandi biasa itu ada karena tradisi manusia, adat manusia itu suka mandi. Yang kedua, adus itu adalah ibadah. Nah, bisa membedakan antara adus dan antara ibadah dengan adat, itu pun kata para ulama itu dibedakan oleh niat. Begitu pula kita makan obat. Obat paramek itu, insa atau mixagrin itu, obatnya enggak untuk satu Pak. Bisa untuk batuk, bisa untuk demam, ataupun bisa untuk apal, bisa jadi 3. Tapi ketika kita makan obat itu, tergantung niat kita mau obatinnya apa. Kalau kita niat obatin yang flu-nya, insya Allah flu-nya yang sehat. Kalau kita niat mengobatinnya panasnya, insya Allah panasnya yang sehat. Bahkan kalau kita minum obat bisa satu kali kan 4 minum obat langsung dimakan. Itu ada yang bertanya ke saya, Ustaz, kalau minum obat 4 di satu kali kan itu nanti obatnya gimana ya? Kata saya enggak gimana, tergantung bagaimana niatnya. Obat yang pertama buat lambung, obat yang kedua buat ini, obat yang ketiga buat ini, obat yang keempat buat ini. Ketika diminum 1 kali pakai air, itu obat itu jatuhnya masing-masing.
hebatnya niat kita itu. Makanya waktunya puasa yang pertama adalah niat. Lalu dalam masalah niat Ramadan ini agak ramai perdebatan. Ada yang mengatakan niat puasa Ramadan itu harus tiap hari. Kalau nggak tiap hari niatnya itu nggak bisa. Ada yang mengatakan niat puasa Ramadan itu harus 1 bulan disatu kalikan. Sehingga ada perdebatan di kalangan masyarakat itu kebingungan. Ini niat puasa ini yang benar yang mana? Maka dijelaskan di sini, wa indal Imamul Malik, menurut pendapat Imam Malik, annahu yakfi niyatus shaumi jami'i syahri fi awwali lailati. Menurut Imam Malik, itu niat puasa Ramadan itu cukup 1 kali saja di awal Ramadan, niatnya di 1 bulan. Nawaitu shauma syahri kulliha lillahi ta'ala. Niat aku puasa Ramadan selama 1 bulan karena Allah Ta'ala. Itu menurut pendapat Imam Malik. Wali Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, bahwa niat puasa Ramadan itu tidak boleh disatu kalikan, harus setiap hari. Karena Imam Syafi'i itu selalu mengambil faktaknya. Dalam niat salat saja antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu berbeda kan? Kalau Imam Malik niat salat itu bisa di rumah kan? Di rumah niat aku mau melaksanakan sholat zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Di rumah jalan ke masjid langsung takbir Allahu Akbar. Kalau Imam Syafi'i tidak bisa, niat itu harus mukoronan, harus dibarengi dengan mengerjakannya. Maka Imam Syafi'i punya pendapat bahwa niat itu harus dibarengi dengan melaksanakannya. Kalau mau sholat, niatnya pas takbiratul ihram. Kenapa demikian? Karena menurut Imam Syafi'i, kalau niatnya bisa di rumah, belum tentu sampai masjid sholat. Bisa saja di rumah udah niat sholat zuhur, mau berangkat ke masjid, ada yang ngajak main. Bisa jadi nggak jadi sholatnya. Tapi kalau niatnya pas mau sholat, udah pasti niat sambil mengerjakan sholatnya. Ya kan bisa saja Pak, kalau niatnya niat sholat di rumah, berangkat lalu ada apalah gitu, sehingga sholatnya nggak jadi, bisa saja. Tapi kalau niatnya pas sholat, udah pasti jadi sholatnya. Begitupun dalam niat puasa, menurut madhab Imam Syafi'i, itu niat itu harus tiap hari. Gak bisa 1 bulan di 1 bulan kan niatnya gak bisa. Setiap hari dia niat puasa, setiap hari niat puasa. Oke. Tapi kan yang jadi masalahnya, ini suka ada ustadz yang mengajarkan niatnya 2 kali. Itu benar apa kagak? Dijawab, wa Syafi'iyyu taqliduhu fi dalika
li'alla yansi'aniya fi lailatin fayahtajul qadhi. Kata Imam Syafi'i, kita harus tahu. Pertama, Imam Malik niat puasa itu cukup di 1 bulan kan. Niatnya 1 kali di awal Ramadan, niat aku puasa selama 1 bulan cukup. Kata Imam Syafi'i itu tidak cukup. Niat puasa itu harus setiap hari. Tetapi wasfi Syafi'i taklidu. Tapi Imam Syafi'i pun taklid kepada Imam Malik. Fidzalika dalam masalah niat. Maka dikarenakan Imam Syafi'i taklid kepada Imam Malik dalam masalah niat, maka mazhab Syafi'i niatnya itu mengambil 2. Yang pertama, Imam Syafi'i taklid kepada Imam Malik, maka di awal Ramadan niatnya 1 bulan. Yang kedua, Imam Syafi'i punya pendapat sendiri, setelah niat 1 bulan, niat lagi setiap hari. Kenapa tujuannya Imam Syafi'i taklid kepada Imam Malik? Li'alla yansi'aniya fi lailatin, menjaga lupa ketika kita di malam hari niat puasa. Oh, berarti kalau kita mengambil niat puasa 1 bulan full 1 kali, menurut Imam Syafi'i nggak sah. Nggak sah. Niat aku puasa selama 1 bulan nggak sah. Harus setiap hari. Tapi untuk menjaga lupa, takutnya kata Imam Syafi'i, takutnya nanti umat ini lupa niatnya. Saking senangnya beli baju lebaran, lupa niat puasanya. Bisa. Maka untuk menghandle lupa itu, maka di Imam Syafi'i taklidun lil Malik, beliau taklid kepada Imam Malik. Jadi niat yang 1 bulan itu untuk menghandle ketika lupa. Tapi kalau dipakai secara utuh itu nggak sah puasanya. Harus niatnya setiap hari. Maka di awal Ramadan biasanya saya pun suka mengajarkan, ayo kita niat puasa selama 1 bulan dulu. Nawaitu shauma syahri kulliha. Niat aku puasa Ramadan selama 1 bulan untuk menjaga lupa. Setelah itu mari kita sama-sama niat puasa lagi untuk hari esok. Nawaitu shauma an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Gitu kan. Kalau Ramadhani hadhihi sanati ya. Kalau Ramadhana hadhihi sanata. Jadi jangan salah, ya walaupun salah juga gak jadi masalah sih, gak membatalkan puasa kan, cuma kedengarannya aja gak enak. Jadi kalau mau Ramadan, nanti di ujungnya hadis sanata. Kalau mau dibaca Ramadhani mudhofile, itu nanti ujungnya Ramadhani hadis sanati. Ada yang mengatakan, wah itu kan Ramadhani itu kan begini-begini, tidak boleh dibaca fathah, kasroh, harus dibaca fathah. Nah, jadi kalau mau dibaca Ramadan, ujungnya hadis sanad ayat. Ini diajarkan Pak, jangan sampai Ramadhani hadis sanad. Sudah salah, keras lagi. Biasanya kan paling keras yang salah nih. Seperti habis sholat Jumat, ilas tulil, yang paling keras kan yang salah. Ilas tulil. Jadi bahasanya ilas tulil, firdos Allah. Padahal kan bukan ilas tulil, ilas tulil. Karena dia lihat teknya mungkin ya, cuma mendengar
ilas-ilas tulil, tapi ilah-ilas tulil. Walaupun itu juga sekarang jarang baca. Padahal kan dalam hadis, barang siapa yang setelah sholat Jumat baca Fatihah 7 kali, baca Qul 7 kali, baca Falaq bin Nas 7 kali, lalu ditutup dengan doa, gitu kan? Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mughniyu ya Rahimu ya Wadud, aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Lalu dibacakan ilahi lasduril firdausi ala 7 kali. Itu dosanya dari Jumat kemarin sampai Jumat sekarang habis. Karena anna saum lis-shaim kafarah wa anna al-jum'ah lil-jum'ah kafarah. Dari tahun kemarin kita puasa, sah puasanya diterima sama Allah. Sekarang kita puasa, gitu kan? Sah diterima sama Allah, maka itu dosa setahun kemarin sampai sekarang itu kafarah, dihapus. Luar biasa. Makanya kan pengampunan dosa itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Itu Allah itu menyediakan untuk menghapus dosa. Ada Allah itu menghapus dosa itu sehari sekali. Mana bainas sholati was sholat lil jamaah kafarah. Ketika kita sholat subuh berjamaah, sah sholatnya, diterima sholatnya, lalu kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, sah sholatnya, diterima sholatnya, maka dosa dari subuh sampai zuhur dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berjalan menuju sholat berjamaah, itu bahasa dalam hadis kal haji wal umrah, seperti kita menuju ibadah haji dan umrah. Makanya kalau kita belum bisa berangkat haji dan umrah, jangan sedih ya, berangkat saja ke masjid untuk menuju sholat awal waktu berjamaah. Barang siapa yang menjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah awal waktu, maka dia akan diberikan pahala seperti pahala haji dan umrah, hapus dosanya. Ini kadang-kadang nggak pada tahu orang-orangnya. Makanya kalau kita ingin ke situ, semangat berjamaah itu. Sholat zuhur sampai asar, zuhurnya berjamaah, asar berjamaah, maka dosanya dari zuhur sampai asar habis. Asar berjamaah, maghrib berjamaah, dari asar sampai maghrib dosanya habis. Isya berjamaah, subuh berjamaah, apalagi itu Pak. Bahasanya juga luar biasa. Itu dosanya dihapus sama Allah. Itu harian Pak. Kalau mingguan diampuni dosanya itu bainal jum'ah lil jum'ah. Ketika kita melaksanakan sholat Jumat sah dan diterima, lalu kita minggu depan melaksanakan sholat Jumat sah diterima, maka dosa dari Jumat ke Jumat Allah hapus. Itulah amal-amal nggak sah ya. Ada bulanan, ada tahunan. Makanya dalam niat puasa ini diambillah kesimpulan bahwa menurut mazhab Imam Syafi'i, niat puasa itu harus setiap hari. Tetapi Imam Syafi'i taklid kepada Imam Malik, mengikuti Imam Malik, niat puasa 1 bulan untuk menjaga lupa di bulan suci Ramadan. Maka niat puasanya ajarkan kepada anak kita, ajarkan kepada istri kita, niat di awal Ramadan itu 2 kali. Pertama, niat 1 bulan full. Walaupun madhabnya itu madhab Maliki, tapi Imam Syafi'i mengikuti untuk menjaga lupa. Setelah niat 1 bulan full, baru kita niat lagi setiap hari. Itu madhab aslinya Imam Syafi'i.
Di manakah niat itu? Bil qalbi, niat itu di dalam hati. Maka fala takfi an-niyatu bil lisan dunal qalbi, tidak sah niat dengan lisannya tidak dibarengi dengan hatinya. Ini juga harus dikasih tahu kepada saudara kita, keluarga kita. Mungkin kalau kita sering ngaji, tahu lah. Insya Allah, kalau orang suka ngaji itu insya Allah tahu dia. Tapi yang tidak ngaji kadang-kadang ya yang nggak ikut ngaji. Seperti saja barusan ada yang sholat, ada yang sholat kecil begini. Kalau yang suka ngaji nggak ada sholat kecil begini. Karena kan anggota sujudnya itu intinya kan harus kena tempat sujud. Barusan kan ada sholat yang begini. Gimana? Berarti kan sujudnya itu kepada kecilnya. Ya kan mungkin dia nggak tahu. Kalau yang suka ngaji insya Allah. Apalagi kita mengulangi lagi kan Tajwid itu dari mulai bab wudu, hari Minggu itu kan tafsir dengan Fathul Qorib itu sengaja saya selang-seling karena awalnya saya ngaji tafsir semangat, pas lihat ada yang wudu, waduh kata saya wudunya kok begini amat ini, nggak sesuai. Udah kita loreng aja dengan fikihnya gitu. Walaupun ya fikihnya masih bab wudu, masih begini, tapi kan nanti kesononya ada bab-bab yang lainnya. Seru bajunya itu, walaupun tidak terlalu panjang penjelasannya, tapi seluruh bab itu ada di kitab Fathul Qorib itu, di kitab bajunya itu ada. Nanti bab online, bab bagaimana sholatnya kalau dipakai fan, ya pakai fan ininya patah, pakai kapan, kalau dibongkar gimana sholatnya, gimana wudhunya, nanti kan diatur di situ. Cuma kita masih di bab wudu ya, bab sholat. Jadi niatnya itu di dalam hati, bukan di dalam lisan. Jadi nawaitu shawmaqodi. Kenapa saya mengatakan ini? Karena kebanyakan setelah tarawih itu biasanya kan langsung niatnya. Kalau di kampung-kampung langsung niat, cuma pas beres mengucapkan niat itu langsung naik, langsung subhanallah. Kata saya jangan dulu niat dulu dalam hatinya. Itu kan kebanyakan yang saya telah gitu kan, lihat gitu kan. Setelah ditutup nawaitu shawmaqodi bal kan ada infaq bisari Ramadan hadis sanatin lillahi ta'ala sallallahu ala Muhammad. Masuk musofa itu masukin niat di mana? Di dalam hatinya. Ya kan kalau kita, kata saya kan kalau kita suka ngaji mungkin paham lah. Tapi kan masyarakat awam itu paham enggak? Makanya jangan dulu sallallahu ala Muhammad. Setelah mengucapkan nawaitu shawmaqodi an-adai fardisari Ramadan hadis sanatin lillahi ta'ala. Kasih waktu dulu untuk masukin niat saya bulan puasa hari besok melaksanakan puasa Ramadan tahun sekarang karena Allah Ta'ala sallallahu. Tapi kan di perkampungan nggak begitu Pak. Di kampung saya pas udah selesai mengucapkan nawaitu shawmaqodi an-adai fardisari Ramadan hadis sanatin lillahi ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Kita saya biar kita apa ini? Tapi saya mau suruh saja biar nanti di rumah masing-masing. Ya takutnya nggak niat, jadi dianggap niat itu di lisan, dianggapnya niat itu dengan lisannya. Maka di sini dijelaskan fala takfi an-niyat, tidak cukup niat bil lisani dengan lisan, dunal qalbi tidak dibarengi dengan hati. Karena niat itu tempatnya di dalam hati. Gitu. Jadi makanya
Udah niat langsung sholat atau ada jeda dulu untuk masuk ke niat. Kadang-kadang saya sudah kasih tahu ya di masyarakat, setelah mengucapin itu tolong jeda dulu lah 1 menit atau berapa untuk masukin dulu niatnya dulu dalam hati, tahu sholat. Ini mau pengen buru-buru selesai, buru-buru bubar, apalagi apa namanya toksi. Kalau ada toksi pengen cepat-cepat apa ya? Karena yang kebayang itu bala-balanya sama betul. Bagus itu diajarkan toksi gitu kalau di kampung ya. Kalau tanggal 21, wah ini toksi misalnya. Tanggal 20 toksong gitu kan. Nanti tanggal ganjil toksi. Itu belajar. Jadi orang tua dulu, ulama dulu itu mengajarkan kita bagaimana di bulan puasa ini banyak bersedekah. Nah, kalau dulu gitu kan, kalau sekarang mah ya gitu kan. Padahal kan sedekah di bulan Ramadan kan kemarin saya jelaskan luar biasa. Orang yang sedekah di bulan Ramadan, orang yang ngasih takjil di bulan Ramadan, itu orang akan diridupkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua dulu itu, ibu saya aja kalau masak itu nggak pernah sedikit. Kalau masak itu dilebihin, ini antren ini di itu, antren di. Senang saya kalau lihat dulu kadang-kadang disain di rumah cuma 2. Kalau ayam itu 2 potong disain. Yang lainnya nih, antren nih ke itu ke kakak itu, antren ke adik itu, adik itu. Otaknya itu otak korban gitu. Kalau mau lebaran itu bikin kue itu kadang-kadang di rumahnya cuma 1 toples, bikin kuenya dari tanggal 20 udah bikin kue. Kata saya, banyak amat bikin kue. Ya ini kan buat kakak kamu, buat ini kamu, ini. Kadang-kadang di rumah cuma 1. Otaknya otak berbagi terus. Ini sini kasihan, takutnya nggak ada kue. Ya Allah, maka orang-orang tua dulu itu walaupun keadaannya sangat sederhana, tapi keberkahannya luar biasa. Jadi ilmunya tidak terlalu pintar, tapi kenyataannya prakteknya pintar ya. Kalau sekarang cuma berdalil saja, saudara itu, ayo kita sama-sama sedekah di bulan Ramadan, ustaznya kita sedekah. Bagus sih. Kalau orang tua dulu nggak tahu hadisnya, cuma dengar aja dari kiai, lalu dilaksanakan. Sehingga berlomba-lomba kan di bulan Ramadan itu berlomba-lomba. Jadi tidak cukup Pak, niat itu tidak cukup dengan lisannya, tetapi harus dibarengi oleh hati. Itu adalah niat. Karena talafut bin niat itu tidak jadi syarat. Walaupun ibu bapak mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syar'i ramadhani hadhihi sanatin lillahi ta'ala, tidak mengucapkan itu asalkan di dalam hatinya niat sah. Karena talafut bin niat itu hukumnya sunnah. Tidak wajib Pak, sunnah. Kalau dibacakan dapat pahala sunnah, kalau tidak dibacakan ya berarti tidak dapat pahala sunnah, begitu aja. Bagaimana niatnya? Fa in kana as-saumu fardhu, kalau puasanya puasa fardu, ini beda Pak antara puasa fardu dengan puasa sunnah, ada perbedaan dalam niatnya. Fa in kana as-saumu fardhan kalau Ramadan atau nadran, kalau puasanya itu puasa fardu, puasa wajib. Mana puasa wajib? Contohnya seperti Ramadan. Ramadan itu puasa wajib. Puasa wajib. Kenapa sih Ramadan itu dinamakan Ramadan? Kata para ulama, kenapa puasa Ramadan dikatakan Ramadan? Wasumiya bidzalika li'annahu yarmadu dzunub. Karena puasa Ramadan dinamakan
menghapuskan seluruh dosa. Jadi dikarenakan puasa untuk menghancurkan, menghapus seluruh dosa, maka dinamakanlah puasa ini puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan adalah puasa di mana puasa ini untuk menghapus seluruh dosa-dosa kita. Maka dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan setelah Ramadan dosanya tidak diampuni, ataupun barang siapa yang puasa di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dengan puasanya bukan dekat sama Allah tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini harus diperbanyak istighfar. Apalagi waktu subuh, di waktu sahur. Waktu sahur itu harus banyak istighfar karena Ramadan ini bulan untuk menghapus seluruh dosa. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih Pak ini puasa dikatakan puasa Ramadan? Karena puasa ini bisa menghapus seluruh dosa manusia. Oleh karena puasa ini bisa menghapus seluruh dosa manusia, maka dinamakanlah puasa ini puasa Ramadan. Kalau ibu-ibu banyak dosa sama suami, minta maaf sama suami di bulan Ramadan. Jangan bersalah. Bahkan puasa Ramadan ini kata para ulama ahli fikih, ini di antara puasa-puasa yang lain ini paling utama puasa Ramadan. Wa'lam anna Ramadan afdalus syuhur. Puasa Ramadan adalah puasa yang paling utama. Setelah Ramadan summa syahrullah al-Muharram. Setelah Ramadan baru puasa di bulan Muharram yang paling utama. Yang ketiga summa Rajab, puasa di bulan Rajab. Summa Dzulhijjah, puasa di bulan Dzulhijjah. Summa Dzulqa'dah, puasa di bulan Dzulqa'dah. Jadi ada rangkaian puasa yang paling utama. Pertama yang paling utama itu Ramadan, kedua puasa di bulan Muharram, ketiga puasa di bulan Rajab, keempat puasa di bulan Dzulhijjah, kelima puasa di bulan Dzulqa'dah, selanjutnya puasa di bulan Sya'ban. Baru sisanya ya urutan selanjutnya. Itu yang paling utama itu tetap Ramadan. Makanya kalau di bulan Ramadan nggak puasa, ruginya luar biasa. Ya menurut kita ya, tapi kan menurutnya nggak puasa. Tapi dipikir-pikir sekarang banyak yang nggak puasa. Banyak yang nggak puasa. Ada yang nggak puasa zahirnya, ada yang nggak puasa batin, ada zahirnya nggak puasa, siang-siang makan itu nggak puasa zahirnya, ada juga nggak puasa batinnya, dia puasa cuma ngomongin orang jalan, bohong jalan, dari pagi sampai sore dia TikTok, itu kan nggak puasa batinnya. Makanya agama itu mengajarkan untuk keselamatan itu 99% as-sukut. Jadi berdiam itu ternyata 99% untuk keselamatan itu jangan banyak bicara. Sebab kalau kita banyak bicara biasanya banyak bohongnya biasanya. Kecuali ilmunya. Kalau puasanya puasa fardu seperti puasa Ramadan ataupun puasa nadar, nadar pun sama ya, fardu ataupun bahasa lainnya puasa wajib. Jadi kalau ada bahasa fardu itu sama dengan wajib. Puasa Ramadan wajib, puasa nadar wajib. Awas,
puasa 10 harinya jadi puasa wajib itu. Puasa wajib. Saya nadar kalau anak saya lulus nanti saya akan kurban. Itu kurbannya bukan sunnah lagi, wajib. Bukan sunnah tapi wajib. Kalau kurban wajib, walaupun sudah lewat hari tasyrik masih boleh. Kalau kurban sunnah jangan melebihi hari tasyrik. Harus paham. Kurban sunnah mah boleh. Tanggal bulan lebaran haji, tanggal 11, 12, 13, atasnya 13 ya. Kalau sudah akhir hari tasyrik nggak boleh. Tapi kalau kurbannya nadar itu lewat tasyrik boleh. Kok bisa Ustaz? Ya bisa lah. Karena kalau kurbannya nadar, walaupun lewat hari tasyrik tetap sah, tapi jatuhnya kodok. Nah, jatuhnya kodok. Kalau dia melaksanakannya masih di hari tasyrik, jatuhnya ada. Tapi kalau dia di luar hari tasyrik, itu tetap sah kurbannya, tapi jatuhnya kodok. Itu kalau yang nadar, Pak. Makanya kalau nadar saya nadar nanti lebaran haji mau kurban tanggal 10 belum punya uang semaran. Tanggal 11-nya uang belum ketemu, sementara udah apa? Udah nadar. Tanggal 12 belum ada uangnya. Tanggal 13 2 hari tasyrik terakhir gimana ya enggak ada. Tanggal 16 punya uangnya, beli kambing kurban sah. Tapi jatuhnya kodok. Jadi posisinya kodok bukan ada. Kalau di hari tasyrik masih ada, di luar tasyrik jatuhnya kodok. Kenapa? Karena nadarnya, kalau nadar itu tidak bisa dilaksanakan tahun depan, nggak bisa. Nadarnya tahun sekarang, maka tahun sekarang harus dikeluarkan kapanpun dia punya. Itu Pak. Nanti itu di bab kurban ya. Karena kan sekarang itu banyak apa namanya, banyak PR, masalah kurban banyak PR, apalagi nanti yang paling ini masalah zakat fitrah. Kan gimana ini? Ini Pak udah minta zakat nih, ke masjid nih, kan mulai itu kan mustahil zakat. Kan ada mustahil zakat orang. Kata saya itu bukan zakat kelurahan, kita nitip zakat ke Pak Lurah, nanti Pak Lurah ngasih ke mustahil apa nitip. Lain zakat kelurahan, keturunan zakat kelurahan. Oh mustahil zakat kelurahan. Karena yang paling ribet itu mustahil zakatnya pertama apa namanya, yatim, jompo, janda. Jadi kadang-kadang jadi zakat kita itu janda harus dikasih. Ada mustahil zakat janda. Itu yatim itu harus dikasih mustahil zakat yatim. Mana ayatnya yatim itu mustahil zakat? Ada lagi di kampung saya, kalau kamu dilahirkan sama bidan ini, zakatnya ke bidan. Kamu kalau lahirnya sama paraji di Ici, zakat fitrahnya ke Ici. Emang ada mustahil zakat paraji itu? Nanti yang paling masalah lagi, masalah amilin. Amilin itu kan orang yang ditunjuk oleh kodi. Kalau sekarang oleh Bajnas. Makanya harus dihitung Bajnas itu memberikan mandat ke kecamatan. Nanti masjid-masjid amilin dari masjid-masjid dikasihlah mandat oleh kecamatan. SK amilin. Ditunjuk, dikukuhkan. Karena amilin itu harus ditunjuk sama kodim, nggak bisa sendiri. Kenapa? Harus ditunjuk sama kodim karena antisipasi kalau amilinnya nggak benar, ternyata biaya zakat fitrahnya dibawa kabur, yang mau tahu siapa? Ya ini memisahkan. Maka dalam aturan agama, kenapa amilin harus ditunjuk oleh kodim? Kan gitu. Karena kalau nanti ada apa-apa,
dekat kita. Kata sekarang nggak ada ini membelah ini. Yang disalahkan RT, yang disalahkan RW. Saya bilang, oh ini bukan PLT. Kalau PLT itu nggak kebagian protes boleh. Ini zakat. Zakat itu jelas mustahilnya. Iya Pak Ustaz, tahun kemarin saya dapat, masa tahun sekarang enggak? Oh, ibu mau dapat tiap tahun? Iya Pak Ustaz, gampang caranya. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan aku orang miskin seumur hidup insya Allah. Oh, masa gitu Ustaz? Iya ibu, kalau ibu minta sama Allah jadi orang fakir seumur hidup, insya Allah saya jamin setiap tahun ibu dapat. Itu kan amanatnya luar biasa. Makanya pengelolaan zakat fitrah itu dikumpulkan ada baiknya, bisa merata ke mustahil, tapi di sisi lain pendataannya itu agak lumayan repot. Benar-benar mencari fakir, mencari miskin, mencari sabilillah. Ada yang mengatakan, oh Ustaz, sabilillah itu diantaranya Ustaz. Jadi Ustaz itu termasuk sabilillah. Saya tentang Ustaz yang gimana? Apakah Ustaz cuma pakai pokok sorban doang katakan Ustaz itu dari mustahil ya? Ustaz yang bagaimana? Apakah Ustaz yang kepala sekolah lalu dia punya gaji itu dapat mustahil? Itu kan harus jelaskan. Makanya kalau puasanya Ramadan, kalau mudah binikmati amyat lailan. Kalau puasanya puasa wajib, mau Ramadan mau nadar, maka niatnya itu harus di malam hari. Walaupun yang paling utama adalah waktu subuh. Jadi niat itu yang paling utama itu setelah subuh. Tapi ulama mengajarkan karena kita banyak lupanya, maka setelah tarawih langsung niat. Karena kalau tidak langsung niat, biasanya suka lupa niat. Yang penting posisinya di malam hari.